Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa la dunya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting pada hari ini. Baiklah, tidak untuk mempanjang kata-kata qadimah, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, kelompok pertama yang berjudul implementasi e-budgeting di sektor publik. Yang beranggota pertama adalah saya sendiri, Rahmat Saleh. Yang kedua ada Riko Ade Saputra. Yang ketiga ada Rizky Padel Habibi. Dan keempat ada Zirfa Aprilia. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Zilvia Aprilia kepada Zilvia, kita silakan. Latar belakang. Alokasi anggaran merupakan suatu hal yang biasa dilakukan perusahaan atau badan usaha untuk mengatur pengeluaran yang dilakukan perusahaan. Perencanaan strategi sistem informasi bagi kemajuan bisnis sangat penting guna mendorong perusahaan untuk mengadakan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang digunakan. Sistem informasi yang berhubungan dengan anggaran perusahaan atau disebut dengan budgeting sudah dilakukan oleh banyak perusahaan untuk mengatur pengeluaran perusahaan. Dengan sistem budgeting, pengeluaran anggaran dapat dipantau dan dikontrol sehingga perusahaan dapat menggunakan anggaran secara efisien. PT Sinar Property Group membutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pengajuan anggaran proyek perusahaan. Untuk itu dapat digunakan sebuah sistem e-budgeting. E-budgeting tersebut nantinya dapat digunakan untuk melakukan pengajuan anggaran dan juga untuk mengontrol pengeluaran anggaran perusahaan lainnya. E-government adalah sistem informasi manajemen berbasis TIK yang dibentuk untuk demi kepentingan pelayanan publik yang kemudian digunakan sebagai instrumen interaktif informasi serta komunikasi antara instansi internal dalam pemerintahan maupun dengan pihak-pihak publik masyarakat. Sistem ini berperan penting dalam meningkatkan akses dan efisiensi serta penyediaan informasi dan layanan pemerintahan Crespo dan kawan-kawan pada tahun 2017. Menurut Wahyuningsi dan Purnomo 2020 dalam penelitiannya mengenai penerapan e-government di Korea Selatan dan Indonesia menyimpulkan bahwa e-government merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah berfungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat. Sistem e-budgeting merupakan bentuk sistem penganggaran berbasis online yang mengintegrasikan perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi dengan tujuan untuk membangun keselarasan keuangan pemerintah dengan misi dapat diawasi dengan baik sehingga proses pengawasan menjadi efektif dan efisien. Bagi para aparatur pemerintah Kota Surabaya, penerapan ini dianggap sebagai motivasi baru dalam mengelola administrasi pemerintahan, karena berdasarkan informasi implementasi sistem penganggaran sebelumnya dinilai tidak mudah dan kurang efisien. Berbagai suatu keunggulan yang ditawarkan tentu menjadi prestasi tersendiri untuk pemerintah Kota Surabaya. Skenario penerapan sistem e-budgeting dinilai sangat strategis untuk ditelisik lebih jauh. Seperti paragraf yang dijelaskan di atas bahwa sistem e-budgeting itu merupakan suatu jawaban dari konsepsi good governance, yang mana dipraktekkan langsung dalam sistem best practice. Adanya sistem e-budgeting ini dilakukan untuk mendorong aparatur pemerintah untuk semakin bekerja lebih efektif, efisien, dan berintegrasi karena dilandasi oleh norm and values. Next slide. Rumusan masalah. 1. Definisi e-budgeting di sektor publik. 2. Unsur-unsur e-budgeting di sektor publik. 3. Pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi keuangan daerah. 4. Perwujudan transparansi sebagai implikasi dari penerapan e-budgeting. 5. Peran e-budgeting dalam pengelolaan keuangan. 6. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan e-budgeting. Selanjutnya, definisi e-budgeting. Ada beberapa pengertian e-budgeting menurut Hendra Wijayanto 2015, yaitu informasi data-data keuangan melalui teknologi guna membantu meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Sedangkan menurut Farhan Termaki menjelaskan bahwa secara umum bisnis budget atau budget anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan penerimaan hak dan juga pengeluaran kewajiban yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Sementara menurut Dimas Rizky Gunawan pada 2016, e-budgeting merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan dapat diakses di mana saja. Dan sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan kerja yang dapat memantau proses dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan e-budgeting merupakan sebuah sistem informasi pengolah anggaran yang dapat diakses atau digunakan dimanapun dan kapanpun untuk suatu kepentingan dan bersifat terbuka sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur e-budgeting. Menurut Farhan Permaki 2015, unsur-unsur daripada e-budgeting suatu perusahaan pada umumnya antara lain rencana penentuan terlebih dahulu tentang berbagai aktivitas yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Rencana tersebut memiliki spesifikasi tertentu seperti disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam satuan moneter atau uang, meliputi seluruh kegiatan perusahaan antara lain fungsi produksi, fungsi pembelanjaan atau keuangan, fungsi administrasi, fungsi pemasaran, dan fungsi personalia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Silvia yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rizky Padal. Kepada Rizky Padal kita silakan. Selanjutnya yaitu pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi keuangan daerah. Positif dan signifikan. Berarti bahwa semakin kualitas implementasi e-budgeting menjadikan tingkat transparansi keuangan daerah semakin tinggi pula. Hasil ini menegaskan bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian diterima. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nasution dan Atika yang menemukan implementasi e-budgeting menjadi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai lebih informatif atau lebih transparan. Selanjutnya, temuan ini menguatkan argumen Armantel yang menyatakan keterlibatan yang lebih besar dari direksi eksternal atau di luar manajemen dapat memfasilitasi pengawasan yang lebih efektif sehingga mengarah pada pengungkapan yang lebih baik. Dengan demikian, implementasi budgeting yang berkualitas mampu menjadi penghambat efektivitas penyembunyian informasi sehingga mengarah pada penyajian informasi yang seluas-luasnya demi peningkatan kesejahteraan bagi semua pihak. Peningkatan kualitas implementasi e-budgeting disebut pula dengan tata kelola pemerintahan daerah yang baik secara elektronik. Menurut Indeks Good Governance 2018, peningkatan kualitas implementasi e-budgeting berawal dari bagaimana masyarakat atau masyarakat sipil pembuatan kebijakan politik atau arena pemerintah, pelaksana kebijakan atau arena birokrasi, dan pelaku ekonomi atau arena masyarakat ekonomi yang bersinergi dalam membangun kehidupan yang baik, dalam kurung bebas, adil, aman, dan sejahtera. Lebih lanjut, tata kelola yang baik secara elektronik dicapai studi kasusnya adalah pionir terkait penerapan sistem e-budgeting yaitu ibu kota dari provinsi tersebut, Kota Surabaya. Keberhasilan pengimplementasian e-budgeting yang diterima oleh Kota Surabaya menjadi bukti, yaitu pemerintah Kota Surabaya juga mendapatkan berbagai penghargaan terkait penerapan e-budgeting guna menunjang pelayanan birokrasi. Surabaya sendiri dinilai sebagai kota yang memiliki inovasi, efisiensi, serta keunggulan dalam pengelolaan manajemen proyek di pusat data. Fasilitas teknologi informasi ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Surabaya secara gratis agar mewujudkan pelayanan dan data informasi secara transparan, akuntabel, dan mengurangi batas birokrasi. Menurut Gunawan, berdasarkan proses implementasi sistem e-budgeting di Kota Surabaya sudah berhasil sesuai dengan SOP yang dirumuskan oleh Wali Kota serta Sekretaris Daerah bersama tim anggaran, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Namun, penggunaan e-budgeting ini belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat tetap bisa mengawasi pengelolaan anggaran melalui website dari Bapeda, BPID, DPRD, BPKAD, atau bahkan situs pemerintahan transparansi pengelolaan anggaran lainnya. Diharapkan dengan adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi dalam sistem proses anggaran.
Dengan demikian, tercipta peran sesungguhnya masyarakat agar ikut serta dalam penyusunan rencana kegiatan pemerintahan Kota Surabaya. Implementasi budgeting di Kota Jakarta. Proses implementasi sistem e-budgeting pada Kota Surabaya telah berhasil sesuai dengan SOP yang dirumuskan oleh Gubernur dan Sekretaris Daerah. Hal itu dibuktikan dengan tidak hanya mendapatkan banyak penghargaan dalam pengimplementasian e-budgeting, tetapi kini telah menjadi kota teladan bagi kota Indonesia dalam penerapan sistem e-budgetingnya. Berikut adalah data implementasi e-budgeting di Kota Surabaya dalam mewujudkan good governance. Yang pertama yaitu menurut Hendra Wijayanto dengan judul Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD melalui penerapan e-budgeting. Dengan hasil, keberhasilan dalam sistem e-budgeting bertujuan pada transparansi, efektivitas, dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Sehingga e-budgeting ini merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat dependen. Jadi yang kedua itu menurut Dimas Rizky Gunawan dengan judul Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi Akuntabilitas Keuangan Publik atau Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surabaya. Dengan hasil, implementasi e-budgeting berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur operasional standar. Karena dalam pencapaian akuntabilitas, pemerintah sudah berupaya secara menyeluruh dalam penganggaran dan seluruh kegiatan. Dalam perwujudan transparansi dapat dibuktikan dengan masyarakat yang dapat mengakses informasi mengenai anggaran. Yang ketiga yaitu Rizka Fairunisa, Desi Arasanti, NDK Febrianti dengan judul Penerapan e-budgeting pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai good governance. Dengan hasil kesuksesan pencapaian e-budgeting di Kota Surabaya dijadikan acuan untuk pemerintah kota lainnya. Karena dalam pencapaian sistem e-budgeting pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pengembangan dan perbaikan sistem kualitas SDM dan inovasi-inovasi lainnya dalam mencapai indikator-indikator dalam good governance. Baiklah, saya alihkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Padel yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam penelitian tersebut dapat disebutkan keseluruhan pemerintah kota sudah melaksanakan sistem penganggaran dengan e-budgeting dengan tujuan untuk mencapai indikator good governance. Sehingga menurut informasi terkait, Provinsi Jawa Timur adalah pionir terkait penerapan sistem e-budgeting di kota, ibu kota, dan provinsi tersebut. Kota Surabaya berhasil mengimplementasikan e-budgeting yang diterapkan oleh Kota Surabaya menjadi bukti dalam pewujudan good governance. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga mendapatkan berbagai penghargaan terkait penerapan e-budgeting ini, guna untuk menunjang pelayanan birokrasi karena Kota Surabaya sudah dikenal dengan kota yang penuh inovasi, efisiensi, serta keunggulan dalam pengelolaan manajemen proyek di pusat kota. Setiap fasilitas teknologi diinformasikan tersebut dapat dirasakan seluruh masyarakat Surabaya dengan secara gratis agar mewujudkan pelayanan dan data informasi secara transparan, akuntabel, dan mengurangi batas birokrasinya. Penggunaan e-budgeting ini belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan kendala hal itu, namun masyarakat bisa mengakses informasi terkait pengelolaannya. Anggaran melalui WhatsApp di Bapeda, DPRD, BKAD, atau bahkan situs pemerintah transparansi pengelolaan anggaran lainnya. Diharapkan dengan adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi dalam proses anggaran ini. Dengan demikian terciptalah peran sesungguhnya masyarakat agar ikut serta dalam penyusunan rencana kegiatan pemerintah Kota Surabaya. Next. Implementasi e-budgeting di Kota Surakarta. Dalam pelaksanaan e-budgeting ini pada pemerintah Kota Surakarta ini dapat dikatakan memadai, namun hal ini di Diskominfo SP masih dinilai kurang sehingga perlu untuk melakukan upaya mengoptimalkan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Hal ini dinilai kurang karena memberi pekerjaan di luar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan untuk menentukan sumber daya manusia seperti staf yang ditugaskan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus berkompeten dan profesional di bidangnya.
Pada pelaksanaan ABGT ini, pemerintah Kota Surakarta mengenai anggaran yang digunakan oleh sarana pendukung dari Kominfo SP dapat dilihat oleh dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah pada tahun 2019 dan 2020. Dan dasar anggaran implementasi ABGT ini adalah rinciannya. Yang pertama adalah belanja service rutin, koneksi database, dan service jaringan integrasi pada tahun 2019 adalah sekitar 198 juta. Sedangkan update routing ABGT ini adalah 192 juta. Dari hasil penelitian tersebut, pelaksanaan ABGT ini pada pemerintah Kota Surakarta memiliki sumber daya yang cukup memadai sehingga implementasi ABGT ini dapat berjalan, namun masih dalam kondisi yang belum ideal karena kendala sumber manusia ini. Namun dalam hal sumber yang implementasi untuk melaksanakan ABGT ini sedang berjalan dengan saat ini. Next. Perwujudan transparansi sebagai implementasi penerapan ABGT. ABGT menjamin konsistensi dan akuntabilitas antara perencanaan program, kegiatan, dan terhadap anggarannya. Partisipasi dan transparansi proses anggaran melalui ABGT ini memberikan informasi keuangan yang lebih relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Sestian dan Gamuine tahun 2020, secara filsafat, penerapan ABGT ini sangat berperspektif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah. Hanya saja implementasi ABGT ini sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam menyusun rencana anggaran kegiatan dan budaya. Aparatur pemerintah dapat mengelola keuangan anggarannya. Kelangsungan implementasi ABGT ini ke depannya juga dapat bergantung pada kebijakan pimpinannya. Keberlangsungan ABGT ini pada kemampuan politik kepemimpinan dan baru Bandung dan politik menurut Sagita dan Mariana. Walaupun tujuan utama dan penerapan ABGT ini adalah mewujudkan relasi good governance yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik serta dapat ikut serta secara langsung. Tetapi masyarakat tetap dapat menguasai jalan proses penganggaran ini melalui situs pemerintah lainnya, sehingga hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan pelayanan dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan ada minimalisasi persoalan terkait kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian anggaran sektor publik. Pemerintah telah mengadopsi bentuk akuntabilitas serta transparansi informasi melalui sistem ABGT ini sendiri. Selanjutnya, peran ABGT dalam pengelolaan keuangan. Orientasi pembangunan pada sektor publik sesungguhnya diarahkan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang ideal dan baik dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan dan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Ada keseimbangan tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan pembangunan. Maka perlu adanya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran karena anggaran berfungsi sebagai sumber pada sektor publik yang sangat dibutuhkan seperti reformasi kelembagaan, reformasi manajemen publik, reformasi penganggaran, dan reformasi sistem penganggaran dan akuntansi. Yakini akan mempengaruhi kualitas informasi keuangan sehingga pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan oleh lebih akurat. Pengelolaan keuangan negara berlandasan pada prinsip tata baik kelola baik itu melalui pengajian, pelaporan keuangan baik pula pada akhirnya mempengaruhi kinerja pemerintah. Semakin efektif penerapan ABGT ini dalam pengelolaan keuangan pemerintah, maka diharapkan akan kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar sehingga menerapkan informasi keuangan yang dilengkap dan relevan. Implementasi ABGT ini juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap transparansi keuangan daerah
di mana semakin bagus penerapan e-budgeting ini, semakin tinggi pula tingkat transparansi keuangan daerah. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Riko. Kepada Riko, kita silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan e-budgeting. E-budgeting adalah sistem informasi yang dirancang dengan maksud untuk memperbaiki prinsip tata keuangan informasi daerah menjadi lebih baik, sehingga keberhasilan penggunaan e-budgeting juga dapat diukur dari sejauh mana sistem informasi tersebut dapat memperbaiki prinsip tata kelola keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan e-budgeting juga harus dapat membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, serta membantu peningkatan kinerja organisasi pengguna, bukan sebaliknya, malah menambah permasalahan administratif dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, keberhasilan penerapan sistem informasi e-budgeting sangat ditentukan oleh bagaimana sistem informasi tersebut dimanfaatkan oleh pengguna dalam mewujudkan tujuannya. Sistem informasi e-budgeting memiliki banyak kesamaan dengan sistem informasi akuntansi pada umumnya, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem yang mencatat transaksi harian, merekam proses pengelolaan keuangan yang dioperasikan secara online dan berbasis web, dan menggunakan kode rekening, bagan, dan akun tertentu yang memberikan laporan dalam berbagai jenis sesuai kebutuhan stakeholder secara periodik, serta berfungsi sebagai alat pengendali anggaran. Perbedaannya adalah bahwa e-budgeting bersifat khusus dan digunakan hanya pada akuntansi sektor publik, serta proses penggunaan meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan penerapan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan sendiri berkaitan erat dengan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi untuk menggunakan sistem informasi e-budgeting. Selanjutnya yaitu asas-asas good governance. Prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkandung dalam good governance pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah yang baik guna mewujudkan tujuan negara, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut William Conginebel, yakni kedudukan asib atau prinsip good governance dalam sistem hukum merupakan hukum tidak tertulis. Bagi Philippus M. Hadjon atau prinsip dasar good governance harus dijadikan pedoman dalam norma-norma hukum yang tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip asas good governance bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan bahwa prinsip atau azas good governance adalah azas hukum yang tidak tertulis, di mana keadaan tertentu yang ditarik hukum itu yang tidak dapat diimplementasikan dalam realitanya. Prinsip azas good governance ini walaupun dimaksud dalam azas, kan tetapi tidak semua merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, serta dalam beberapa hal sebagaimana aturan hukum yang konkret dan atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang. Berikut yaitu pelaksanaan pemerintah yang baik dapat yang berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan yang terdiri dari yang pertama yaitu azas kepastian hukum, yang kedua azas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga azas kepentingan umum, yang keempat azas keterbukaan, dan yang kelima yaitu azas proporsionalitas, yang keenam yaitu azas profesionalitas, yang ketujuh yaitu azas akuntabilitas, yang ke-8 yaitu azas efisiensi, dan yang ke-9 yaitu azas efektivitas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah dengan e-budgeting diterapkan untuk diharapkan dapat mengembangkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan mampu menjunjung tinggi transparansi dalam pelayanan sektor publik. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan e-budgeting antara lain yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi dalam organisasi sektor publik. Oleh sebab itu, dalam rangka mempertanggungjawabkan publik, selain dalam menyusunkan pelaporan keuangan pemerintahan daerah, diharapkan juga
diwajibkan untuk melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Proses anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah merupakan amanat rakyat. Ini adalah tantangan untuk menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab akan kepentingan rakyat, pemerintah harus memposisikan dirinya pada posisi yang tepat. Oleh karena itu, peran pentingnya pemerintah daerah melakukan prinsip good governance, salah satunya yaitu penerapan transparansi baik dalam pelaporan keuangan anggaran maupun di era otonomi daerah. Dapat dilihat dalam dua hal, yaitu salah satunya wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat terkait alokasi dana dari pajak rakyat dan upaya peningkatan manajemen, pengelolaan, dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, dan nepotis. Dan yang terakhir yaitu budgeting dalam pengelolaan sektor publik. Selain itu, pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota di seluruh Indonesia diharapkan dapat menerapkan budgeting dalam penyusunan anggaran. Indikator dengan nilai tertinggi adalah prinsip efektif dan terendah. Prinsip transparan. Upaya serius perlu dilakukan dalam meningkatkan prinsip transparansi, yaitu dengan melakukan penguatan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi publik, atau dengan membantu penerapan budgeting mampu mengatasi anggaran siluman dan modus penyalahgunaan anggaran seperti markup, munculnya program kegiatan siluman, manipulasi spesifikasi barang, dan penyelewengan realisasi penggunaan anggaran, yaitu mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Bahwa implementasi budgeting berpengaruh terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Walaupun anggaran belum terserap secara terpenuhnya, ditinjau dari konteks yang berfokus pada keberhasilan dan pencapaian tujuan awal. Telah terciptanya transparansi dan akuntabilitas anggaran pada pemerintah. Pada komponen yang kedua yaitu masukan atau input dalam penggunaan infrastruktur teknologi baik sarana dan prasarana sudah dikatakan baik, akan tetapi masih memiliki kendala pada server yang overload bila digunakan satu waktu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Riko yang telah memaparkan materi. Itulah hasil diskusi kelompok 1. Jika ada kata-kata kelompok kami yang salah, itu datanya dari kami sendiri. Dan jika ada kata-kata itu yang benar, itu datanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzul maqalah wa tanzul maqalu. Janganlah pandang siapa yang berbicara, tapi pandanglah apa yang kami bicarakan ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.